Ya. Oke. Udah 40 peserta. Ini gue tuh dulu ya. Rip. Hanung mana ini? Hanung Hanung. Nunggu ya. Iya. Liki. Halo. Sorry, ini baru nyampe banget dari Jakarta aja, tapi ya nggak apa-apa lah. Santai. Bolak-balik Jakarta mulu. Oh ya, biar kayak yang gitu deh. Aduh. Ya. Mulai aja nih ya, Kang. Oke. Di share dari panitia. Iya, santai. Buka-buka dulu. Yang formal. Oke. Baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di episode kedua dari sesi diskusi Cangkir Putih yang diselenggarakan oleh Departemen Keilmuan dan Kajian Budaya BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 2021. Diskusi Cangkir Putih ini merupakan wadah diskursus dan dialektika yang terbuka bagi semua orang, dan khususnya dalam isu terkait kebudayaan dan humaniora. Kegiatan diskusi Cangkir Putih ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021, mengangkat tema mengenai relasi kuasa dalam musik dangdut bersama Mas Haris Setiawan dari ISI Jogja. Dan yang sekarang episode kedua tanggal 28 Agustus dan nanti episode ketiga tanggal 23 Oktober. Nah, pada kesempatan kedua ini kita akan mengangkat isu mengenai filsafat demotivasi bersama Kang Syarif Maulana. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Faisal Bimanyu dari Ilmu Filsafat 2020 selaku staf Departemen Keilmuan dan Kajian Budaya BMFIB 2021, dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu sebagai moderator untuk kedua kalinya. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, pertama-tama kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Project Officer, Ketua Pelaksana saya, Pusat Diskusi Cangkir Putih 2021, Meriani Alexandra. Kepada Saudari Ani, tempat dan waktunya saya persilakan untuk sambutan. Baik, terima kasih Faiz untuk waktunya. Halo teman-teman semua, pertama-tama perkenalkan saya Meriani Alexandra selaku Project Officer dari program kerja Diskusi Cangkir Putih ini. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman semua yang udah berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Cangkir Putih yang kedua ini, terutama kepada Kang Syarif juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk mengisi materi dalam diskusi Cangput episode 2 kali ini gitu. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit aja sih mengenai program kerja diskusi Cangkir Putih ini gitu. Jadi memang sebenarnya diskusi Cangkir Putih ini merupakan program internal dari Departemen Keilmuan dan Kajian Budaya BMFIB UI gitu, yang mana menjadi sebuah sarana dan wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk turut serta aktif dalam menyampaikan gagasan, pendapat, dan argumen secara kritis dan komprehensif gitu. Nah, kemudian mungkin ada yang masih bertanya-tanya mengenai kenapa sih kita nih harus mengusung tema filsafat demotivasi gitu. Sebenarnya ini berkaitan sih dengan keadaan dan kondisi kita sekarang yang memang sedang terhimpit oleh pandemi gitu. Jadi semua kegiatan terhambat, kita juga nggak bisa kemana-mana, terperangkap di dalam suatu ruang yang memang membatasi gerak kita sebagai manusia gitu. Jadi dan semua hal ini tidak jarang akan mengundang yang namanya demotivasi gitu. Nah dari sinilah nih akhirnya kami memutuskan untuk oke deh kita akan mengusung tema filsafat demotivasi dan mau mengulik lebih dalam lagi nih tentang demotivasi itu sendiri gitu. Jadi mengenai asal-usulnya, bahkan kita juga ingin mengetahui nih apakah demotivasi itu juga bisa punya manfaat untuk kita gitu. Dan tema yang kami angkat kali ini tuh erat kaitannya dengan
banyak karya yang telah dibuat oleh Kang Syarif. Jadi kami sangat berharap agar apa yang disampaikan hari ini itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan, bahkan dapat membuka jendela baru tentang demotivasi itu sendiri, bahkan membuka jendela baru dalam memandang demotivasi itu sendiri seperti apa sih, kayak gitu. Mungkin dari saya segitu, sekian dari saya, terima kasih dan selamat menikmati acara diskusi cangkir putih episode 2 kali ini. Terima kasih Kak Is. Baik, terima kasih banyak Andi selaku Project Officer untuk sambutannya. Selanjutnya saya akan membaca rundown. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acara kita hari ini. Setelah sesi pembukaan saat ini yang selama kurang lebih 20 menit, diskusi kita akan dimulai dengan pemaparan materi oleh pembicara selama 45 menit, yang kemudian akan disimpulkan di akhir oleh moderator. Setelah itu adalah sesi tanya-jawab selama 45 menit, di mana moderator akan memilih pertanyaan untuk dijawab oleh pembicara, dan setelah itu acara kita akan ditutup oleh moderator dengan sesi foto. Adapun tata tertib selama berlangsungnya acara diskusi kita hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, peserta diwajibkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk off mic pada saat diskusi berlangsung. Ketiga, seluruh peserta diwajibkan on cam apabila memungkinkan selama acara berlangsung. Seluruh peserta dianjurkan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Seluruh peserta diharapkan menggunakan format peserta underscore nama underscore asal instansi. Pada sesi tanya-jawab, peserta hanya diperbolehkan bertanya melalui room chat Zoom. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipilah dan dibacakan secara langsung oleh moderator. Untuk kesempatan berbicara secara langsung itu fleksibel dan nanti bisa dipersilakan oleh moderator. Demikian tata tertib diskusi kita hari ini. Diharapkan agar semua bisa memahami dan mematuhi tata tertib tersebut agar tercipta ruang diskusi yang aman, substantif, dan kondusif. Baik, selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke topik dan isu singkat yang akan kita bahas sore ini. Nah, diskusi kita hari ini akan mengangkat mengenai filsafat demotivasi yang udah jadi expertise dan signature-nya Kang Syarif. Judul materinya nih precise-nya adalah filsafat demotivasi, panduan hidup bahagia untuk mediocre. Nah, dalam sesi materi kali ini yang akan dibawakan oleh Kang Syarif, kita akan mendekonstruksi konsep mengenai motivasi itu sendiri yang umumnya dianggap bersifat niscaya positif, dan kita mengajukan kritik terhadap apa yang oleh Kang Syarif biasanya disebut sebagai motivasi artifisial. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana situasi pandemi saat ini nih yang kita rasakan saat ini juga membawa virus demotivasi yang justru menurut Kang Syarif bisa hadir sebagai solusi dan penenang alternatif dalam hidup yang nyatanya biasa-biasa saja atau bahkan suram ini. Kemudian kita juga nanti di akhir kita bakal kenalan sama buku barunya Kang Syarif yang judulnya sama. Dan setelah diskusi nanti kita akan adakan sesi giveaway kecil-kecilan. Terima kasih Kang Syarif. Oke. Nah, selanjutnya mengenai Kang Syarif sendiri. Kang Syarif sendiri lahir di Bandung tanggal 30 November 1985. Saat ini ia menjadi pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan dan mahasiswa doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara. Di masa pandemi ini, Kang Syarif menginisiasi kelas belajar filsafat daring bernama Kelas Isolasi. Buku yang pernah ditulisnya antara lain adalah kumpulan kalimat demotivasi, panduan menjalani hidup dengan biasa-biasa saja, tahun 2020, dan Nasib Manusia, Kisah Awal Ujara Eksil di Rusia, tahun 2021. Kang Syarif juga merupakan Ketua Panitia Filofest ID 2020, festival filsafat terbesar di Indonesia. Tulisan-tulisan Kang Syarif selanjutnya apabila kawan-kawan tertarik dapat dibaca di
www.syarifmaulana.id. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita bisa masuk ke pemaparan materi. Sebelumnya aku dan Kang Syarif mau ngajak Mbak Yayas. Halo Mbak Yayas. Halo Mbak Yayas. Halo, Halo. Nah, tapi aku belum ada virtual background-nya. oh Coba, iya, nggak apa-apa Mbak, beneran. nggak apa-apa, on cam aja. Nah, Mbak Ntar Yayas aku nih tambahin virtual background. Mbak Yayas kan sebagai pemberi kata pengantar nih Hmm, di buku barunya Kang Syarif. Bolehlah di hmm. sini juga ngasih pengantar dan kesannya dikit terhadap demotivasi. Apa ya? Ya, saya sendiri pas baca demotivasi kan jadi renungan sendiri ya. Karena waktu baca demotivasi pertama itu juga banyak bantu kalau terlalu stressful ya. Dan ini kan pas banget ya di momen kritis pandemi. Jadi banyak evaluasi ya, apa yang saya tulis di kata pengantar itu apa adanya ya, yang saya alami juga dan bersamaan sambil baca. Cuman mungkin di demotivasi 2 ini ada doa-doa itu ya yang buat saya ya doa-doa semasa pandemi itu doa-doa yang sederhana aja gitu. nggak usah terlalu ambi gitu. Paling itu sih, kalau Kang Syarif kan udah jadi sahabat terdekat ya, sahabat diskusi kapanpun dimanapun, udah jadi partner semasa pandemi khususnya dalam urusan filsafat. Jadi saya sendiri waktu nulis kata pengantar itu mengajak para pembaca itu mencurigai Kang Syarif, apakah benar Kang Syarif ini sudah demotivasi, tapi kenapa dia sibuk banget gitu. Jadi kita juga harus kritis sama itu, biar nanti dia yang cerita deh. Paling itu. Selamat ya Kang. Terima kasih untuk Cangkir Putih menyelenggarakan acara yang bagus banget. Oke, Terima Terima kasih Faiz. Mbak Yayas. Thank you so much sudah datang dan memberi sedikit kata-katanya. Oke deh, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk nih ke sesi pemaparan materi oleh Kang Syarif. Untuk moderator boleh banget langsung, moderator. Untuk operator boleh banget langsung present materinya, dan buat Kang Syarif waktu dan tepat dipersilahkan untuk mulai. Oke. Baik. Itu Mbak Ya sudah mengawali dengan pertanyaan bagus, apakah saya seorang yang demotivasional atau enggak? Ya aku sebenarnya agak telat-telat datang tuh biar agak terkesan demotivasional, tapi enggak sih, itu alasannya. Cuman ya itu betul, selalu ada paradoks ya, karena untuk menyebarkan demotivasi ya perlu motivasi begitu ya, dan bukan motivasi yang kecil tapi sangat besar gitu. Sehingga pasti terjadi paradoks, dan orang yang kenal aku lebih lama pasti tahu aku itu orangnya sangat motivasional dalam arti ya semangat gitu ya, semangat nulis, semangat beraktivitas gitu. Cuman mungkin nanti bisa diurai ya bagaimana semangat itu bukan dibangun di atas ekspektasi ya, tapi lebih karena ya udah nggak ada pilihan lain kecuali semangat gitulah, bisa juga seperti itu ya. Nah ini memang ini buku demotivasi yang kedua, ya mungkin karena demotivasi pertama itu ada beberapa hal yang aku masih agak sepotong-sepotong gitu ya, itu cuman kayak kumpulan quote dari pengalaman hidupku gitu, renungan-renungan. Tapi yang demotivasi 2 ini kelihatannya karena aku melewati berbagai diskusi ya, termasuk bareng Logos, bareng Siola, di sini ada Samuel juga, dan beberapa diskusi lain, sehingga saya kira ada hal yang lebih mengerucut di demotivasi 2. Jadi lebih spesifik justru. Jadi udah lebih mengkristal lah si demotivasi itu apa gitu, dan dia digunakan untuk membongkar apa, dia disusun dari bahan baku apa gitu. Ya mudah-mudahan ini ya bisa jadi renungan lain gitu ya. Aku nggak bisa bilang baru karena slide pertamaku dimulai dengan
pernyataan bahwa demotivasi itu bukan sesuatu yang baru. Oke, next tolong moderator, operator. Oke, yang pertama klaimku adalah demotivasi itu bukan sesuatu yang baru. Jadi dalam sejarah pemikiran itu udah biasa ya. Jadi sebenarnya pemikir-pemikir dalam sejarah filsafat itu kurang lebih secara karakteristik ya demotivasional gitu. Dia pasti ada usaha mencurigai peradaban, kemajuan. Mungkin ada beberapa lah yang motivasional ya, kayak misalnya Hegel atau positivisme gitu ya, kayak Comte itu kan dia percaya bahwa tahap kemajuan masyarakat itu dari teologis, metafisis lalu positif gitu ya. Lalu Hegel juga kan arah roh zaman itu selalu pada pencerahan gitu ya. Nah tapi pemikir lainnya begitu, kalau kita perhatikan ya, seperti David Hume aja ya, dia begitu sinis ya memandang akal gitu, akal adalah budak nafsu, lalu kita sebenarnya sebab akibat pun hanya karang-karangan dari asosiasi kita atas sesuatu yang berurutan gitu. Itu kan mencoba bersikap sinis ya terhadap pengetahuan, terhadap cara pikir gitu. Nah, tapi yang lebih spesifik ya misalnya ada sinisme, pesimisme, gitu, absurdisme, nihilisme, itu kan sebenarnya demotivasional pada masanya begitu ya. Kalau kita baca-baca Nietzsche gitu kan, nihilisme juga dia mengejek sikap modernitas begitu ya. Atau kalau baca Diogenes gitu, tokoh sinisme, dia kan bilang bahwa ya hidup peradaban itu tidak sesuai dengan hukum alam, makanya dia memilih hidup di tong begitu dan tanpa alas kaki gitu. Itu dia pengen hidup selaras dengan alam. Artinya demotivasi dimunculkan sebagai antitesis dari konsep yang saat ini lagi menjadi tesis gitu, yang sesuai dengan jargon pencerahan dan kemajuan, yaitu konsep motivasional ini gitu. Jadi demotivasi hadir karena ada motivasi gitu. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa nggak pakai filsafat yang udah mapan sebelumnya? Misalnya Kang Sarif kan udah ada sinisme, kenapa nggak pakai sinisme untuk membongkar motivasi? Ya itu kan sebenarnya kalau menurutku perjalanan sejarah filsafat itu kenapa ada nama-nama baru kan mungkin karena isu-isunya juga baru gitu. Jadi kenapa Nietzsche menawarkan nihilisme, kenapa nggak sinisme? Mungkin ada warna yang sama, tapi nihilismenya Nietzsche beda dengan sinismenya Diogenes karena isu yang dihadapinya juga berbeda. Nah sama demotivasi muncul karena isunya motivasi gitu. Terus alasan lainnya kenapa nggak pakai absurdisme Camus misalnya atau nihilismenya Nietzsche, ya karena ya kalau teman-teman sekarang aku sebut nihilisme, pasti ininya asosiasinya langsung ke filsafat gitu ya, filsafat yang berat, gelap gitu ya. Nah makanya aku pikir aku cuma meneruskan tradisi pemikiran sebelumnya dengan membuat istilah dalam tanda kutip baru hanya untuk menghadapi satu isu yang baru juga, isu yang ada di zamanku sekarang gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya aku cuma nerusin tradisinya. Kan neologisme itu istilah baru itu sebenarnya biar ini ya, karena istilah sebelumnya dianggap cuma dipakai untuk masalah yang ada sebelumnya itu gitu ya. Nah tapi ini bisa panjang lebar sih ngomongin istilah doang ya, jadi kita lanjut dulu. Nah terus apa yang dibongkar? Jadi aku sering dinyinyirin tuh, lah lu juga demotivasi ya pakai motivasi kan gitu. Nah aku biar jernih dulu, dibagi dulu gitu. Jadi ada motivasi artifisial ya, itu motivasinya para motivator gitu ya. Jadi dibuat-buat, ada motivasi psikologis gitu, yang motif segala tindakan kita itu kan pasti ada motivasi psikologis. Bahkan mau rebahan juga ya perlu motivasi kan. Nah itu motivasi psikologis. Nah harusnya demotivasi nggak membongkar ke arah motivasi psikologis.
Walaupun nanti adalah bisa disinggung tipis-tipis gitu ya. Atau bisa pakai istilah lain, motivasi artifisial tuh motivasi dengan M kecil, motivasi psikologis tuh motivasi dengan M besar gitu. Jadi yang penting kita membongkar si M kecilnya biar orang bisa masuk pada motivasi dengan M besar. Itulah kira-kira ya. Oke, next. Oke. Nah, kita bisa kritis terhadap motivasi artifisial atau motivasinya para motivator. Ya belum tentu motivator sebagai sebuah subjek ya, tapi bisa juga lewat kalimat-kalimat yang muncul di TV, di media gitu ya, di buku-buku. Itu juga motivasi artifisial ya. Nah, kalau mau ngecek asal usulnya, itu kita bisa berangkat dari buku sama film The Secret ya. Kalau teman-teman ingat, dulu sempat booming The Secret. Nah, ini ada konsep namanya Law of Attraction. Jadi apa yang kita pikirkan sebagai hal positif akan positif hasilnya. Apa yang kita pikirkan sebagai negatif hasilnya juga akan negatif. Nah, ini Law of Attraction ya. Dan ini yang dipakai oleh para motivator. Misalnya kalau kamu mau jadi kaya dan sukses, pikirkan tentang kekayaan gitu ya. Nanti kalau kitanya udah mikirin kekayaan ternyata masih miskin, nah nanti motivator akan bilang, lah itu kamu mikir kaya dan suksesnya kurang fokus gitu ya. Jadi semuanya tentang mindset. Ya. Oke. Nah, dari mana asal usul cara berpikir seperti itu? Ternyata ada yang lebih klasik lagi. Jadi si Rhonda Byrne ini sebagai penulis The Secret bilang, aku terinspirasi dari The Science of Getting Rich, buku tahun 1910 yang ditulis oleh Wallace Wattles ini ya. Ini bukunya gampang sekali di-download dan bisa, kalau nggak salah ada terjemahan Indonesianya ya, yang nerjemahin AS Laksana ya. Nah, tapi aku ambil dari versi tahun 2007 bahasa Inggris. Aku cuman kutip 3 ya. Kalau teman-teman mau baca sendiri, kutipan lainnya sih bisa ya. Itu kayak bukunya Traktatusnya Wittgenstein, jadi cuman potongan-potongan kalimat itu ya. Nah, oke, aku akan coba bacakan 3 di antaranya. Yang pertama, jika Anda ingin kaya, jangan mempelajari kemiskinan ya. Jadi kalau kalian itu miskin, itu berarti kalian tuh mikirin kemiskinan terus gitu ya. Nah, yang kedua, agar terhindar dari kemiskinan, jangan biarkan gambaran tentang kemiskinan memasuki pikiran Anda, tetapi sebaliknya, masukkan gambaran tentang kesejahteraan ke dalam pikiran orang-orang miskin. Jadi sering dengar kan, orang miskin itu karena mentalnya miskin gitu ya. Karena dalam pikirannya gambaran itu selalu tentang kemiskinan. Gitu ya. Nah ini soal efisiensi. Yang dihitung bukan berapa banyak hal yang Anda lakukan, tapi seberapa efisien tindakan tersebut. Nah, nanti di kalimat sebelumnya, tapi nggak aku masukkan, tindakan itu ukurannya hanya benar dan salah. Jadi kalau kalian tidak menjalankan tindakan dengan benar, itu berarti salah. Berarti sangat biner gitu ya. Nah, jadi intinya kalau aku pakai ilustrasi, kalau kita melakukan 10 hal dalam 1 hari, lalu hal-hal itu ternyata tidak efisien dan tidak berlangsung baik, maka hal-hal itu jadi sia-sia atau jadi hal yang tidak berguna gitu ya. Jadi hal yang salah gitu ya. Nah, ini kita lihat beberapa poin ini saja sudah bisa terekspresikan dari bagaimana motivasi artifisial itu dicekokkan ya kepada kita-kita. Jadi yang pertama, motivasi artifisial dari Science of Getting Rich ini mengajarkan pola pikir sebagai panacea. Jadi apapun soal pola pikir ya, kamu miskin ya pola pikirmu miskin, kamu kaya berarti pola pikirmu kaya, kalau kamu gagal berarti pola pikirmu gagal, gitu ya. Lalu juga prinsip efisiensi dan keberhasilan yang diukur berdasarkan pencapaian material, yaitu dari tadi butir ketiga itu ya, efisiensi penting dan harus melakukan tindakan yang benar. Nah, benar itu pasti ukurannya pencapaian material. Oke, ini berarti asal-usul motivasi artifisial. Oke, next. Nah, ada juga yang lain yang masuk pada pembahasan tentang psikologisnya. Jadi kalau tadi kan
membongkar motivasi artifisial. Sekarang apakah motivasi psikologis bisa dibongkar? Menurutku bisa gitu ya. Teman-teman pasti seringlah dengar apa teori hierarki kebutuhannya Maslow ya. Ini kan apa ya? Ini salah satu teori motivasi modern ya di abad ke-20. Nah, ini kan ya ini psikologi dong, ini ilmu apa ya? Ya ini sains lah ya gitu. Ini kita anggap universal lah ya gitu ya. Tapi kalau diperhatikan teori motivasi itu, ini aku ambil contoh dua ya, yang Abraham Maslow sama Frederick Herzberg. Maslow itu kan yang paling tingginya self actualization kan. Nah, sebenarnya self actualization itu mensyaratkan satu kondisi masyarakat yang individual gitu ya. Jadi kalau teman-teman datang ke masyarakat kolektif begitu ya, komunal gitu ya, misalnya datang ke petani ya, Pak, Bapak itu harus sampai pada self actualization Pak, biar Bapak menjadi petani terbaik gitu ya. Nah itu kayaknya naon sih gitu ya, apa sih gitu. Ya jadi ada prasyarat ya, ada prakondisi mengapa Maslow bisa diterima itu adalah kondisi masyarakat yang individualis dan memang mengandalkan keakuan gitu ya, self kalau baca motivasional itu selalu self ya, self development, self actualization, self help, selalu tentang self. Kalau baca Herzberg mah udah jelas itu mah kapitalistik dalam arti motivasi itu langsung diarahkan pada kondisi kerja untuk memuaskan karyawan ya. Ada teori namanya teorinya emang motivator gitu dan hygiene itu ini ya. Jadi udah jelas ya. Nah, kenapa masuk ke wilayah-wilayah ini? Karena kita menerima teori itu seperti universal dan umum begitu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa lepas dari kondisi material dari masyarakat tertentu begitu ya. Ya kalau diperhatikan ya teori motivasi ini munculnya kalau kita mau esensialis ya mau stereotip ya munculnya dari Amerika begitu ya. Yang memang untuk kebutuhan masyarakatnya dibutuhkan teori motivasi seperti ini gitu. Ya artinya tidak netral, tidak bebas nilai, disesuaikan dengan kebutuhan kepentingan di masa itu. Oke, next. Aku juga lupa isinya apa aja nih. Oke, ya. Yang berikutnya tentang pandemi. Jadi kita agak melompat dulu ya. Jadi yang tadi asal usul motivasi lah ya, dan kritik terhadap motivasi baik yang artifisial maupun yang psikologis. Nah, kita agak lompat tapi juga ada kaitannya dikit lah soal pandemi ya. Pandemi itu ada hubungannya dengan demotivasi ya. Jadi pandemi itu bisa dikatakan sebagai virus demotivasi. Karena ketika kita melihat pada slide sebelumnya bahwa termotivasi itu isinya selalu berhubungan dengan produktivitas ekonomi, lalu berujung pada penumpukan kekayaan, maka pandemi itu sebenarnya ngasih waktu, ngasih nafas, ngasih kayak ruang sebentar gitu ya bagi alam itu untuk dikurangi yang namanya eksploitasi besar-besaran. Jadi dikasih nafas dulu karena paradigma motivasi yang harus bisa, pasti bisa itu sebenarnya mendorong manusia untuk melampaui dirinya terus-menerus. Sehingga ada dampak pada eksploitasi gitu ya. Nah, oleh pandemi itu diminta udahlah lu rebahan dulu, lu santai dulu, jangan jangan rakus begitu ya, jangan eksploitatif gitu. Dan ini nggak aku masukin, tapi kira-kira bisa dikatakan begini deh. Kalau motivasi itu mengarah pada kekayaan dan kesuksesan, dan ternyata orang yang kaya dan sukses itu terkena virus juga, artinya motivasi untuk menjadi kaya dan sukses, ujung-ujungnya juga bisa kena virus. Atau bahasa gampangnya gimana? Gini lah, mau kaya dan sukses juga, ya sama aja kena virus gitu kan lah. Jadi buat apa kaya dan sukses gitu ya? Kan pandemi itu kan ngajarin kita bahwa
sekaya apapun, sesukses apapun, lu nggak bisa lepas dari virus-virus ini gitu. Sementara di paradigma sebelumnya gitu, virus itu seolah-olah kayak yang pandemi itu kayak seolah-olah nyerang orang masyarakat dengan sanitasi rendah gitu ya kan, pendidikan kurang seolah-olah begitu ya. Tapi COVID ini, sorry aku kok salah judul ya, nulisnya pandemi, harusnya COVID ya. COVID ini justru spesifik ya, maksudnya spesifik itu bisa menyerang pada orang-orang yang secara tingkatan masyarakat itu kaya dan sukses gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah gitu, walaupun menurut demotivasi tidak selalu ada hikmah ya. Oke, next. Nah, ini soal bahasa motivasional dan bahasa demotivasional. Jadi gini ya, ini analisis yang agak sok keren lah ya. Jadi pertama-tama kita harus melihat bahasa motivasi itu sebagai bahasa yang sifatnya lebih psikologis ya daripada logis. Bahasa yang sifatnya bukan deskriptif tapi lebih ke arah etis begitu ya. Jadi ini kalau analitikan dulu ya. Jadi kalau aku bilang mendeskripsikan ikan, aku bilang ikan adalah hewan yang hidup di air, bersisik dan memiliki insang. Nah, itu adalah deskripsi hewan berdasarkan atribut naturalnya si ikan. Deskripsi ikan berdasarkan atribut naturalnya si ikan. Gitu ya. Ini aku narik jauh dulu, bentar. Nah, tapi kalau ikan adalah hewan yang enak dimakan. Nah, itu berarti aku memasukkan unsur etis. Aku masukkan unsur seleraku masuk di situ ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya yang mendeskripsikan hewan berdasarkan atribut natural yang melekat pada si ikan. Sorry, aku salah, harusnya ikan. Nah, sama motivator tuh gitu ya. Jadi hidup adalah perjuangan yang terus menerus. Sebenarnya dia bukan menerangkan hidup adalah, tapi hidup seharusnya menurut saya adalah perjuangan terus menerus begitu ya. Jadi ada dorongan etis, moral, atau kalau dalam bahasanya David Hume itu menukar antara is dengan ought ya, atau should be gitu, tertukar, ditukar gitu. Mamatnya apa, Man? Jadi kita melihat omongan motivator itu seperti yang menerangkan tentang hidup, padahal dia sedang mengarahkan kita bahwa hidup itu seharusnya seperti apa menurut dia, gitu ya. Nah, maka itu kalau kita sudah setuju bahwa bahasa-bahasa motivasional itu tidak lebih daripada satu dorongan moral, maka kita boleh menawarkan dorongan moral yang lain, gitu. Karena dia tidak mengatakan 100% tentang apa itu hidup, tapi dia mengatakan hidup sesuai seleranya. Berarti aku juga boleh dong punya dorongan hidup sesuai seleraku. Kalian juga boleh dong punya dorongan hidup sesuai selera kalian. Boleh kan? Gitu. Karena kalau ada satu bilang ikan itu enak dan yang lainnya bilang ikan itu tidak enak, maka boleh-boleh aja gitu. Karena itu semua hanya soal selera. Nah, makanya kita bisa mencoba memberanikan diri untuk membalikan bahasa motivasional dengan bahasa demotivasional dan perhatikan bahwa efeknya tidak ada masalah sama sekali ya. Oke ya. Setiap kegagalan membawa satu benih kesuksesan. Ini bahasa motivasional. Ini yang kiri-kiri ini aku ambil dari kutipan motivator langsung. Ya. Ada Barry Riana, ada Andre Wongso, ada Tung Desem Waringin gitu ya. Setiap kegagalan membawa satu benih kesuksesan. Oke, bahasa demotivasionalnya, setiap kegagalan membawa satu benih kegagalan yang lain. Gitu ya. Nggak masalah kan? Dan ada benar ya kan? Oke. Lalu yang kedua, membuang waktumu untuk melakukan hal yang tidak berguna dapat menghancurkan masa depanmu. Bahasa demotivasionalnya, memanfaatkan waktumu untuk melakukan hal yang berguna belum tentu membangun masa depanmu. Gitu ya, jadi tinggal dibalik aja. Yang ketiga, jika baik lakukan, jika tidak tinggalkan. Jangan cari masalah. Demotivasionalnya, jika baik lakukan, jika tidak tinggalkan, dilakukan atau ditinggalkan, masalah akan tetap menghampiri kita. Oke. Yang keempat, kehancuran manusia yang paling berat adalah hilangnya semangat hidup karena tidak memiliki cita-cita untuk diraih. Bahasa demotivasionalnya, kehancuran manusia yang paling berat adalah hilangnya semangat hidup karena terlalu banyak cita-cita untuk diraih.
Lalu yang berikutnya, sukses bukan soal bakat, tapi soal kerja keras dan mau belajar. Demotivasionalnya, sukses adalah soal bakat, percuma kerja keras dan belajar jika tidak memiliki bakat. Jadi kita lihat itu semua bisa dibalikan dan saya kira orang bisa menerima bahasa demotivasional. Kalau orang tidak menerima sebenarnya itu karena secara psikologis saja, tapi mungkin sebenarnya kalau maknanya sih bisa mengarah ke hal yang sama. Jadi aku sering disindir juga pas demotivasi 1 itu, kok aku baca demotivasi jadi bahagia ya? Kok ini nggak sesuai ya dengan ekspektasiku bahwa baca demotivasi itu harusnya murung dan depresif gitu ya. Nah, aku baru mengerti di demotivasi 2 bahwa kenapa teman-teman bisa bahagia, karena teman-teman tidak merasa dihakimi oleh satu jenis moral tertentu dalam memahami satu kalimat gitu ya. Jadi ketika teman-teman setiap kegagalan membawa satu benih kesuksesan, langsung yang agak demotivasional itu kan agak tereksklusi ya dari kalimat ini ya, gitu ya. Nah, oleh demotivasi dikasih alternatif, oh enggak sih, yang gagal juga akan bawa ke kegagalan yang lain gitu. Jadi ya lu kalem aja lah. Itu oke, next ya. Oke. Ini bagian 2 dari bahasa demotivasional, bahasa motivasional. Jadi yang mau disasar oleh demotivasi itu tidak melulu memproduksi makna baru, tapi sebenarnya membongkar kalimat motivasional yang klise begitu ya. Jadi kita itu kadang merasa kalimat motivasional itu bukan salah, tapi klise begitu ya. Karena klise kita tidak mempunyai gejolak lagi terhadap kalimat itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman diceramain, ayo kerja keras ya biar kaya gitu ya. Ayo pikiranmu harus positif biar sukses. Nah, itu nggak salah, tapi itu membosankan gitu. Itu klise gitu, kayak aduh udah deh gue mah dari dulu pola pikirnya positif juga miskin terus gitu. Atau coba Jeff Bezos disuruh mikir negatif atau mikir jadi orang miskin, apa dia jadi miskin gitu ya. Jadi demotivasi itu mencoba untuk menawarkan, dimulai dari bahasa itu bisa nggak orang membongkar keklisean itu gitu. Jadi kita disegarkan. Atau kalau teman-teman baca pemikir Prancis Guy Debord, itu dia ada kelompok namanya situasionis internasional, itu dia melakukan détournement ya, atau pembalikan. Jadi dia misalnya enjoy Coca-Cola jadi enjoy capitalism gitu ya. Jadi dia menggunakan kalimat yang tadinya sudah mapan dan kita klise karena kita bosan dengan iklan gitu ya. Ya udah, ketika dibalikin itu jadi jenaka dan kita bisa punya kesadaran yang lain gitu ya. Jadi kita bisa memulai demotivasional dari membongkar bahasa yang klise. Kenapa klise? Aku pikir karena udah terlalu sering diucapkan aja gitu ya. Lewat media, lewat orang-orang, lewat mindset gitu ya. Oke, yang kedua ini udah aku singgung tadi pertama. Jadi demotivasi membahagiakan karena berupaya merangkul mereka yang merasa tereksklusi dari kalimat motivasi. Jadi saat motivator bilang kekayaan hanya dapat diraih melalui pola pikir positif, maka mereka yang pikirannya negatif mulu, dia bakal ngerasa aduh gua mah nggak bakal kaya-kaya ya. Nah, oleh demotivasi ini agak dibela gitu ya. Jadi kemiskinan bisa terjadi meski melalui pola pikir positif gitu ya. Karena ya teman-teman sini udah kritis lah ya bahwa hal seperti kemiskinan, kekayaan itu kan bukan urusan pola pikir aja ya, tapi ada struktur gitu ya. Ada struktur eksternal yang bisa membuat orang tetap miskin gitu ya, walaupun dia berusaha sepositif apapun pikirannya gitu. Oke, next. Oke, ini mungkin aku coba dirangkum aja ya. Dan kalau teman-teman merasa, wah ini mah udah ada dalam Buddhisme, ini mah udah ada dalam absurdisme, ini mah udah ada dalam nihilisme, ya itu aku nggak masalah ya. Aku nggak akan sok baru begitu ya, karena dari awal aku udah klaim bahwa ini bukan pemikiran baru, tapi ini diekspresikan dengan cara yang sesuai dengan masa kini gitu. Nah, bersikap demotivasional itu artinya menghargai hal-hal kecil dalam hidup ya, yang oleh paradigma motivasional dianggap sebagai batu loncatan untuk kekayaan dan kesuksesan di masa depan. Nah, nanti teman-teman akan bisa
lebih menghayati ini dalam doa-doa demotivasional ya. Nanti aku adain di slide-nya. Jadi dalam paradigma motivasional itu biasanya kita diarahkan pada fokus pada tujuan tertentu. Terus yang kedua ini, butir kedua, ini sebenarnya aku ambil dari demotivasi 1. Jadi berlaku dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, seperti tanpa arah dan tujuan, padahal diam-diam biarkan hidup menyusun jalannya sendiri. Jadi kalau teman-teman nonton dokumentasinya Derrida ya, yang udah akhir-akhir itu, Derrida ngebedain ada futur dan l'avenir ya. Jadi futur itu adalah masa depan yang terencana, yang tersusun. Tapi kalau l'avenir itu adalah masa depan yang terbentuk berdasarkan pertemuan dan pertemuan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita motivasional biasanya ketemu orang ini nanya dulu, ini penting gak nih orang ini gitu ya, untuk mencapai tujuanku. Nah kalau l'avenir itu berarti kita menyerahkan pertemuan pada ya udahlah, orang penting gak pentingnya kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi temuin aja pertemuan ke pertemuan gitu ya. Lalu yang ketiga ada humor dan senda gurau, ini juga sentral. Jadi kalau ada orang yang menganggap demotivasi itu gelap atau suram gitu ya sebenarnya itu bagiku ya kurang ini juga ya, kurang humor juga gitu. Jadi harus ada unsur jenakanya begitu ya. Jadi ketika kita membalikan bahasa seperti tadi ada unsur jenakanya begitu ya. Jadi jangan terlalu kelam gitu. Lalu soal kerja gimana? Nah ini juga sering bertanya, kalau demotivasi kerja jadi ini dong, jadi pemalas atau apa? Ya enggak juga, ya kerja tetap kerja ya, tapi buat dapat duit aja. Jadi karena kita udah terlanjur hidup di sistem yang emang buat hidup perlu duit, ya berarti bekerja untuk dapat duit. Jadi bekerja bukan suatu ilusi yang mesti dijalani seolah-olah prinsip hidup yang utama dan diberkati begitu ya. Ya itu kayak meme kemarin itu yang aku retweet itu, yang gaji kerja 10 juta, kerja senilai 10 juta, digajinya 3 juta, ya 7 juta lagi diganti sama Allah dengan teman-teman yang baik dan kesehatan. Nah itu berarti bekerjanya dipenuhi ilusi ya, gitu ya. Oke, yang terakhir, menganggap hidup hanyalah mencari 2 hal, yaitu gairah dan ketenangan batin, tidak ada yang lain ya. Jadi tujuan hidup ini hanya 2 itu, gitu ya. Oke, next. Nah ini paling pertanyaan dari Marxis gitu ya. Apakah demotivasi itu sama dengan fatalisme nggak sih? Kalau aku ngomong demotivasi berarti nyuruh buruh-buruh itu tidak bertindak revolusioner atau enggak. Nah, aku juga memikirkan hal ini ya, karena aku pikir demotivasi itu memang kayak yang rebahan ya, kayak yang tidak mau bergerak. Sementara revolusi itu perlu semangat ya. Kalau orang ditindas nggak mungkin dong dia demotivasi dalam arti oke, tindas aja aku gitu ya, nggak bisa ya. Tapi aku pikir, walaupun ini mungkin masih lemah ya, tapi mohon teman-teman bisa kritisi. Aku melihatnya dalam konteks Marxisme, demotivasi mesti mampu melihat paradigma motivasional sebagai alienasi kontemporer. Jadi kalau Marx melihatnya alienasi itu dari agama, nah kalau demotivasi melihat alienasi itu dari motivasi artifisial itu. Jadi kalau Marx hidup di masa sekarang, dia akan bilang motivasi itu alienasi sama agama, ya plus agama ya. Gitu. Jadi masih bisa kita melawan gitu, selama yang menindas itu kita anggap sebagai motivator yang jahat gitu ya. Kira-kira gitulah. Jadi kalau aduh aku ditindas terus nih sama bosku misalnya, kita ngelawan jangan ya. Seorang demotivator akan bilang, misalnya ya, demotivator yang anggap aja punya tafsir sendiri gitu ya. Oh ini nggak usah, kan demotivasi, harus menerima dong, harus santuy dong gitu. Tapi bisa juga demotivasi itu berarti menganggap bos yang menindas itu sebagai motivator gitu. Jadi harus kita lawan gitu ya. Ini ngarang aja lah, dikembang-kembangin aja gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh kalimat demotivasi yang aku ambil dari buku yang kedua. Ya, aku yang ambil nggak pakai gambar dulu. Jika orang lain bisa, mengapa saya harus bisa juga ya. Ini juga pembalikan ya. Jika orang lain bisa, kamu harus bisa gitu ya. Aku ngobrol sama Nino itu ya, dia bilang ya semua hal udah ada yang mewakili ya gitu ya.
mau jadi filsuf udah ada Martin Suryajaya, kan udah diwakili sama Martin gitu ya. Jadi kita nggak usah jadi filsuf lagi, ya kan? Mau kaya udah diwakili sama Jeff Bezos begitu ya. Jadi ya udah kita nggak usah kaya kan udah ada Jeff Bezos gitu ya. Jadi kenapa kalau dia bisa ya aku harus bisa kan ada dia gitu. Oke ya. Lalu kesuksesan adalah kegagalan yang tertunda. Nah ini juga pembalikan dari kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu motivasional kan? Ya kalau pikir-pikir ya setiap sukses ya sudah menunggu ya kegagalan lainnya. Minimal kita akan menua, kita akan ditinggalkan oleh orang-orang gitu, dan itu adalah kegagalan yang menurutku pasti begitu ya. Lalu orang boleh pandai setinggi langit, tapi jika ia tidak rendah hati ya tidak apa-apa atau dia tetap pandai. Sebenarnya kadang makna dari demotivasi itu kosong juga sih. Cuman kalau teman-teman dengar orang boleh pandai setinggi langit, tapi jika ia tidak rendah hati, kita pasti ingin mendengar percuma dong gitu. Ya, makanya harus melawan kekeliruan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi jika ia tidak rendah hati ya nggak apa-apa ya, toh dia tetap pintar kan. Kenapa dia harus baik? Jangan-jangan kita pengen manfaatin kepintaran dia gitu ya. Itu. Yang kayak kemarin ada yang nge-tweet aku, kalau seorang junior itu pintar tapi tidak punya adab dan sopan santun, ya nggak apa-apa, junior itu tetap pintar gitu. Mungkin dia pengen punya adab biar bisa disuruh-suruh atau gimana gitu. Oke, saat merasa hidupmu tidak berguna, lihatlah kerikil di pinggir jalan. Mereka bahkan lebih berguna darimu. Ya, ini juga permain bahasa ya. Jadi kayak saat merasa hidupmu tidak berguna, lihatlah kerikil itu. Kerikil itu kamu bisa lebih hebat loh dari kerikil itu. Nah, itu kan kayak ya udah sih, maksudnya nggak usah pakai hal lain ya untuk meninggi-ninggikanmu gitu ya. Suka kita lagi apes terus tuh lihat orang lain mah jauh lebih apes kan kalau menurutku ngapain sih gitu-gitu ya, udah aja biarin nasib mah gitu. Atau yang lain, misalnya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Nah ini plesetan dari kita harus mengayuh terus agar maju. Nah itu kan motivasional ya. Jadi kalau menurutku hidup itu seperti mengendarai sepeda, sekuat apapun kita mengayuhnya tetap akan kalah cepat dengan mereka yang pakai motor gitu ya. Kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diubah gitu ya. Terus ini menarik yang bersabarlah, belum tentu ada hikmah di balik setiap kejadian. Ini sebenarnya terinspirasi dari temanku si Nita. Dia bikin status, kenapa sih harus ada hikmah di balik setiap kejadian gitu ya. Itu bagus banget, dia mempertanyakan itu bagus banget, karena kita setiap dapat kejadian selalu ambil hikmahnya sampai hikmahnya habis diambil terus ya. Nah, aku coba rangkai ya, bersabarlah, belum tentu ada hikmah di balik setiap kejadiannya. Mungkin kejadian itu memang kejadian itu sendiri, tidak perlu mencari-cari hikmahnya. Oke, next. Ini terakhir kalau nggak salah, ini doa demotivasi. Oke, ini bonus doa demotivasi ya. Jadi doa demotivasi itu adalah doa terhadap hal-hal yang kecil. Kebalikannya doa motivasi, yaitu doa menuju hal-hal besar, gitu ya. Ini kalau mau difilsafat-filsafatin, jadi aku bilang biar Tuhan yang termotivasi, kita demotivasional aja gitu ya. Jadi kita itu santuy aja, biar Tuhan yang sibuk mikirin ini kita mau gimana hidupnya, mau ke arah mana. Nah ini kalau dalam filsafat Islam, ini seperti Tuhannya Al-Ghazali ya. Jadi kalau Ibnu Sina kan Tuhan itu tidak boleh sibuk karena dia menciptakan hukum alam. Jadi kalau orang berdoa sebenarnya hukum alam sudah diatur oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu seharusnya tidak turun dari singgasana untuk ngurusin ini hujan banjir nggak gitu, ini tempat sampah meluap nggak gitu, ini apa sampahnya gitu. Harusnya Tuhan tidak mengurusi hal-hal kecil seperti itu. Itu versinya Ibnu Sina ya. Tuhan tidak berurusan dengan hal-hal partikular. Tapi kalau Al-Ghazali bilang Tuhan itu bisa tahu semut hitam di batu hitam di waktu malam gitu ya. Jadi Tuhan itu sangat motivasional gitu. Dia nyimpen banyak kamera terus tiap hari kayak mengamati ini semut ini lagi apa gitu ya. Nah, jadi kita boleh berdoa pada hal-hal kecil seperti ini ya. Nah ini aku bikin versi Arabnya, diterjemahkan oleh teman saya Akbar. Dan jadi teman-teman jangan mikir ini doa Islam ya. Ini kebetulan bahasa Arab aja gitu.
Ini aku bacain, ya Robi atamana ala takuna bakoya sabunil gosil multasikotan bil malaiki wasyuni hatta la nakulaha. Jadi ya Tuhan, semoga nasi yang ditanak hari ini sesuai dengan sebuku jari agar tidak terlalu basah maupun kering. Jadi gimana mau sukses ya, mau kaya, mau jadi kapitalis kalau nasi yang ditanak aja masih terlalu basah apa kering gitu ya. Terus ada banyak ya, ada 20 lah ya di buku aku. Anjir kayak coach-coach gitu nyuruh beli buku anjing ujungnya. Nah, tapi yang ini aku ambil lagi, Allahumma la taj'al zauji syakhsan masyuran liana hayati latuh talafu. Ya Tuhan, jangan jadikan selebritas sebagai jodohku karena hidupku bukan untuk dirayakan gitu ya. Jadi ini masuk pada doa minta jodoh yang bawah. Kalau yang atas itu doa sebelum makan. Ada lagi doa rezeki ya. Aku lupa sih isinya, tapi kira-kira ya Tuhan, cukupkanlah rezekiku cukup tapi tidak membuat orang lain kelaparan gitu ya. Jadi doanya lebih marxis gitu ya. Jadi jangan sampai doa minta dicukupkan rezeki tapi bikin lapar orang lain gitu ya. Itu kan berarti doanya motivasional gitu ya. Ya, ada beberapa lagi, insya Allah ada di buku ya. Ini juga ada giveaway nama apartemen, giveaway ya. Sebentar lagi, mungkin nanti bisa kita bagikan ya. Bukunya juga belum jadi, makanya aku bikin giveaway gitu. Oke. Next mungkin udah ya. Oke, nah itu link untuk pesan bukunya, silakan ya. Gak apa-apa ya, kayak motivator ya nyuruh beli buku. Ya. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Faiz. Oke, terima kasih Kak atas sesinya yang sangat inspiratif, motivasional, jenaka ya. Dari tadi ketawa mulu. Ini Bung Sam juga testimoni nih, lucu banget katanya Kang Syarif. Ya. Oke. Terima kasih banyak nih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita bisa langsung masuk sesi diskusi dan tanya jawab ya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa diajukan di chat, atau kalau misalnya ada yang mau menyampaikan komentar tambahan ke materi-materinya Kang Syarif tadi, boleh banget bisa bilang dulu di chat, terus nanti dipersilahkan untuk on. Mungkin aku komen dikit kali ya. Kang Syarif. Aku setuju sih soal yaitu yang tentang Marxis ya. Aku rasa enggak ya, justru aku rasa demotivasional enggak bertentangan lah sama Marxis. Kan demotivasional enggak berarti enggak ada motivasi revolusi juga ya. Justru cuman Marxisnya jadi lebih lucu gitu jadi menyadarkannya tidak lewat keseriusan gitu, tapi kan Marxisme kan suka serius ya. Ini lewat yang lucu-lucu gitu. Kalau gitu mereka nggak dapat anggota. Ya. Harusnya diutilisasikan nih. Bukan cuma Marxis ya, aku rasa buat semua kiri ya, mau anarko, mau Marxis, anti kapitalis lah pokoknya. Sebenarnya demotivasi itu aku nganggapnya kayak sebuah alternatif ini ya, tandingan lah, gaya hidup tandingan bagi meningkatnya di masa-masa kapitalisme tua ini gitu, yang penuh dengan hustle culture dan toxic productivity. Kita di demand ya. Kang udah pernah lihat belum sih yang magang 6 tempat sekaligus? Apa? Ada tuh sempat viral yang di TikTok ya, ada tuh viral magang di 6 tempat sekaligus. Terus ya gitu, dia bangga sekali memamerkan kiat-kiat bisa magang di berbagai tempat. Ya, padahal tipes ya ujungnya ya. Iya. Nah, kan kalau misalnya Marxis, anarko, mereka anti sistem ya baru lulus SMA tuh kata Bung Sam.
langsung magang di 6 tempat sekaligus. Ya, dimana anti kapitalis ya, kalau emang anti kapitalis ya setidaknya kalau misalnya kita memang nggak bisa sepenuhnya lepas dari kapitalisme, kita mau nggak mau harus berpartisipasi, harus kerja, harus nyari duit karena emang butuh duit buat hidup. Setidaknya dengan sikap demotivasi kita ini, aku sih melihatnya sebagai suatu perlawanan ya. Ya. Perlawanan lucu juga. Udah perlawanan, lucu juga bikin ketawa. Gitu dari aku. Ya, Ada pertanyaan nih dari Ani. Oke. Ani, pertanyaan dari Ani adalah, selamat sore Kang Syarif, terima kasih banyak atas materi yang sudah disajikan. Sangat informatif sekali. Saya Meriani Alexander izin bertanya. Berarti apakah paradigma soal demotivasi yang biasanya terlilit dalam konsep lack of productivity dan energy dapat bertransformasi menjadi suatu sarana yang membuat manusia lebih tenang secara psikologis ketika sedang tertekan dengan diksi motivasional? Kemudian, apabila demotivasi memberikan kita semangat untuk memahami keadaan yang tidak bisa terbantahkan, mengapa seringkali orang masih menganggap demotivasi menjadi sebuah hal yang harus dihindari? Sampai saat ini saya sering mendengar soal para motivator di luar sana yang membagikan diksi-diksi mereka, namun saya belum pernah mendengar adanya seorang demotivator. Apakah hal tersebut akan menjadi hal yang lumrah apabila demotivasi sendiri sering dianggap menjadi sebuah hal yang seringkali dihindari? Terima kasih Kang Syarif. Boleh, silakan Kang Syarif langsung tanggapi. Oke. Menarik. Sebenarnya sesederhana gini, ini dibahas dalam Freud dalam Civilization and its Discontent ya. Jadi Freud mengatakan kenapa sih orang itu tidak boleh melakukan hal-hal yang sesuai pleasure begitu ya. Dia dihargai dalam peradaban kalau dia bisa menunda pleasure itu gitu ya. Kayak oke lah, daripada tidur mending kerja. Orang yang tidur itu tidak dihargai karena dia bertentangan dengan peradaban gitu ya. Kalau orang misalnya menunjukkan gairah seks di tempat kerja, itu hina banget gitu ya. Jangan, lo tuh harus formal gitu ya. Jangan dicampur-campurin gitu ya. Nah, Freud mempertanyakan itu dengan baik, lalu diteruskan sama Herbert Marcuse itu ya, dalam Si Eros and Civilization itu, bahwa orang bergerak dari pleasure principle ke reality principle. Jadi seolah-olah udahlah soal seks, soal lu tiduran, rebahan, itu lu tunda dulu lah. Lu pikirin dulu hal-hal yang realistis. Nah, itu kan realistis itu artinya lu, ya sebenarnya realistis itu apa sih gitu, kayak lu punya duit lu dipakai makan, kan makan juga hasrat ya gitu ya. Tapi peradaban seolah-olah membuatnya makan atau tidur, makan, seks atau hal-hal yang sangat mendasar itu sebagai sesuatu yang hina gitu ya, karena menurutku sesederhana itu tidak produktif gitu ya. Kalau di jam-jam kantor itu teman-teman malah pada ngerokok, itu nggak produktif gitu. Makanya kita dikepung oleh kalimat motivasi, karena motivasi itu sejalan dengan produktivitas kerja gitu ya. Itu sementara demotivasi itu bertentangan. Jadi kalau teman-teman ketik di Google itu demotivasi, itu pasti ujungnya kiat-kiat mengatasi demotivasi gitu ya. Jadi demotivasi sebagai suatu hal yang harus diatasi. Nah, tapi begini, mungkin aku akan melihat sisi yang mungkin benar kenapa demotivasi itu sesuatu yang tidak baik untuk diajarkan ya. Makanya ada peringatan di buku aku itu, demotivasi tidak boleh pada tiga kelompok ya. Anak kecil nggak boleh didemotivasi ya. Cita-cita jadi pilot misalnya, oh jangan, nanti apalah gajinya susah atau apa, nggak bisa ya. Lalu orang tua ya, orang sudah sepuh usia 60-70 ya nggak usah didemotivasi ya. Ya mereka sudah demotivasi dengan sendirinya kan sebenarnya, jadi nggak perlu didemot lagi gitu ya. Atau orang sakit itu jangan ya, jadi 3 orang, anak-anak, orang tua sama orang sakit, jangan didemotivasi. Orang sakit mah ya dia butuh harapan ya, walau sedikit gitu ya. Jadi nggak perlu ngapain sembuh nanti juga mati ya jangan digituin juga gitu. Apa sih
aku ngobrol sama Banin ya, bahwa motivasi itu jangan-jangan kenapa diterima karena cocok secara evolusi gitu. Jadi memang kalimat motivasi itu masuk akal di kita dan kita mau menerimanya sepenuh hati karena cocok dengan bagaimana cara kita bertahan hidup begitu ya. Cara bertahan hidup gimana? Ya punya banyak duit dong gitu ya. Gampangnya gitulah. Motivasi ngajarin bagaimana cara banyak duit, berarti sesuai dong dengan evolusi. Sementara demotivasi ngajarin yang sebaliknya berarti bertentangan dengan evolusi. Bagaimana kita bisa menerima ajaran yang bertentangan dengan evolusi gitu ya, bertentangan dengan cara hidup yang natural begitu. Ketika William Wattles tadi tahun 1910 mengatakan bahwa cara untuk bertindak mulia adalah dengan kaya dan harus dengan pikiran yang mengarah pada kekayaan, ya mungkin di Amerika ya harusnya begitu pada masa itu ya. Mungkin tanahnya masih cenderung baru begitu ya, orang kemudian menumpuk kekayaan dengan ngambil emas, itulah paradigma yang cocok begitu. Nah jadi kalau aku melihat kritik terhadap demotivasi atau tantangan bagi pemikiran demotivasi, bahwa jangan-jangan demotivasi itu kalau motivasi dianggap being, demotivasi itu ya nothing begitu ya, yang satu-satu ini nol begitu ya. Jadi maksudnya lu tuh emang demotivasi itu emang salah gitu karena bertentangan dengan evolusi. Tapi ya kalau aku lihat tadi kalimat-kalimat tadi dibulak-balik kan sebenarnya nggak serta-merta bertentangan dengan evolusi kan. Ketika aku ngomong hidup itu ya seperti menaiki sepeda, setiap kita mengayuhnya ya pasti kalah dengan yang pakai sepeda motor. Ya menurutku itu nggak bertentangan dengan evolusi. Atau hidup itu bukan soal kerja keras tapi soal bakat, menurutku itu nggak bertentangan dengan evolusi gitu. Jadi pada otak-atik kalimat tertentu aku pikir demotivasi sama motivasi sama-sama sejalan dengan evolusi gitu. Jadi bisa jadi nggak ada masalah gitu ya. Serius banget forum. Oke, gimana? Ami, apakah sudah cukup terjawab pertanyaan? Ya. Oke, udah. Thank you, Ami. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ini dari Bung Dwi nih, filsafat 20 UI. Izin bertanya Kang Syarif, apakah jika demotivasi menjadi dominasi, kemudian hal tersebut menjadi revenge motivasi, lalu menjadi center motivasi kemudian hari? Pertanyaan bagus. Aku sudah coba jawab di bab ke-10 dan ada 10 bab seolah-olah kayak Summa Theologia, enggak ada yang pernah pendek-pendek gitu. Di bab 10 aku jelasin soal setelah demotivasi. Ya demotivasinya buku ringan ya, jadi pendek-pendek emang tulisannya. Jadi aku cerita ada sosok demotivator namanya Charles Handoyo itu tokoh karangan ya. Jadi ada masa Charles Handoyo itu terkenal dengan demotivasinya gitu. Jadi orang-orang menganut demotivasi gitu ya. Dia jadi dipanggil jadi pembicara, dipanggil jadi yang ngisi webinar, talk show gitu ya. Nah, Charles Handoyo sedih ya ketika demotivasi jadi populer. Jadi orang-orang motivasional lu malah dipersekusi ya. Wah ini motivasional nih penganut Mario Teguh, kita sikat. Nah, dia sedih dengan keadaan itu ya. Jadi jangan sampai ada satu paradigma yang dominan gitu ya. Jadi kalau demotivasi itu jadi dominan, maka dia jadi klise, maka dia seperti motivasi juga gitu ya. Gitu. Jadi Charles Handoyo mundur dari panggung gitu ya. Aduh, udahlah aku demotivasional lagi seperti dulu karena aku sekarang menjadi motivator ya. Seperti motivator yang dulu aku serang-serang gitu ya. Jadi ya kalau ada pertanyaan bagaimana jika demotivasi menjadi sentral, jawabanku jangan sampai jadi sentral gitu. Harus dihancurkan lagi demotivasi gitu ya. Ya, silakan Faiz. Oke. Selanjutnya nih ada yang mau nanya lewat. Oke, ada yang mau nanya langsung nih. Dama, silakan untuk Dama.
Boleh on mic, boleh langsung masuk. Iya nih suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, oke nih maaf nih kalau lewat on mic ini saya lagi balas ngetik. Nah, ini nih Kang Syarif nih, ini saya pengen nanya nih. Nah, ini makasih banget buat materinya nih. Saya tadi pas yang doa saya ketawa-ketawa, tapi gara-gara Mika mati nggak kedengeran. Nah, ini nih saya pengen nanya nih. Nah, menurut Kang Syarif tuh jasa motivasi di Indonesia tuh kenapa industrinya gede banget? Gara-gara kalau kita lihat ya, itu Mario Teguh, Mary Riana tuh emang ngasilin duit banyak banget dari ngemotivasiin. Sama bisa kalau kayak acara-acara perusahaan-perusahaan gitu ya, pasti biasanya kan ada kayak seminar motivasional, kayak itulah corporate gitu. Sekolah-sekolah biasanya emang sebelum ajang-ajang ujian gede tuh, kayak ujian masuk PTN ya pasti ada lah tuh motivasional gitu tuh. Nah itu kan artinya kan demand pasarnya tuh gede banget tuh. Dalam arti ya pasti tuh yang minat nge-hire gitu tuh, yang pengen ngerjain itu tuh banyak banget dari sisi perusahaan sama sisi kayak instansi-instansi gitu. Ini nih, nah saya penasaran nih, apakah ini artinya orang-orang tuh pada hakikatnya enggak punya motivasi atau harus kepaksa? Atau gimana nih, gara-gara pas saya denger-denger tuh emang ini banget tuh yang Marcuse gitu tuh juga mirip-mirip kayak ini, kayak mazhab Frankfurt kan emang pas ngebahas culture industri kan juga kayak ada itunya tuh, kayak orang-orang tuh emang disengaja bikin happy biar nggak protes lah. Itu menurut Kang Cedi gimana tuh, kenapa orang-orang motivasional tuh laris banget gitu? Oke, menarik. Gini. Kalau ingat teorinya Marx soal nilai lebih, ya nilai lebih itu kan gampangnya gini. Yang tadi aku bilang itu 10 juta harusnya dibayar 10 juta, dia dibayar cuma 3 juta, 7 jutanya lagi dia bilang diganti oleh Allah dengan keluarga dan teman-teman yang baik dan kesehatan. Nah, kata Marx itu tuh alienasi ya. Kenapa dia jadi menerima nilai lebih itu? Karena alienasi begitu. Salah satunya ya. Karena dia nggak merasa si 7 juta itu hasil eksploitasi, hasil dia dieksploitasi begitu. Nah, kemungkinannya adalah bagaimana perusahaan bisa mengambil nilai lebih dari labor time itu, berarti labor time itu selisihnya harus dibuai dong dengan sesuatu, bisa lewat ISQ ya. Ya kalau kasih kalau kamu jaga tiket di tol, kasih senyum, walaupun senyum itu bukan bagian dari SOP, tapi dengan senyum Anda mendapat pahala, dapat uang iya, pahala dari Allah iya. Wah, itu kan alienasi, padahal senyum itu tidak ada di SOP. Senyum itu adalah labor time yang diambil oleh kapital gitu. Nah, cara membujuknya ya tentu dengan motivasi gitu. Ya, jadi harus ada cara gitu ya. Kan capek lah, misalnya kita jadi sales gitu, terus ditarget gitu. Kan capek kalau nggak ada iming-iming gitu. Kalau nggak menyentuh batin gitu ya, kan capek dong. Gitu ya. Nah, menurutku motivator itu menyentuh pertama dari sisi kapitalisnya begitu, dia punya motif untuk masuk pada psikologis agar mereka bisa kerja melebihi dari seharusnya begitu. Gitu ya. Kira-kira begitu kalau kenapa laku gitu ya. Karena mungkin aduh gimana ya ini penjualan turun gitu ya. Sales-salesku pada pemalas gimana ya. Kata motivator, oh ya mereka harus tahu dong bahwa mengejar target itu sesuai dengan hakikat. Bisa juga gitu ya. Jadi prinsip perusahaan diubah jadi prinsip hidup begitu ya. Prinsip hidup individual gitu ya. Kira-kira begitu ya. Dari pekerjanya juga kalau diiming-imingi, berarti kan si motivator pengen pekerja itu bekerja sesuai dengan passionnya gitu ya, agar jadi passion gitu. Padahal mungkin passionnya bukan itu, pasti gitu kemungkinannya. Oke, itu paling Dama.
Heeh. Ngerti. Ya. Oke, gimana Dam? Udah Dam? Udah Is. Mantap. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nih dari Mas Hanung, tapi sebelumnya tadi ada juga dari Syifa udah angkat tangan terlebih dahulu. Jadi aku persilahkan dulu kepada Syifa Nadia Cipe untuk masuk mengajukan pertanyaannya. Kalau mau unmute silakan. Oke, halo Bang Syarif. Menarik banget tadi pembahasannya. Mungkin aku mau nanya ini aja sih hal yang mendasar kayak kenapa sih menurut Bang Syarif tuh ini seberapa dibutuhkannya gitu untuk kita punya pandangan demotivasional gitu. Karena kalau kita ngelihat di sekitaran kita, yang aku lihat kan justru betapa sebenarnya banyak dari kita yang punya krisis motivasi gitu kan, walaupun motivasi, walaupun udah banyak motivator dan motivasi itu udah banyak disebarluaskan kayak gitu. Dan apakah memandang dunia dengan cara yang tanda petik gelap kayak gini tuh bakalan membebaskan kita gitu kalau menurut Bang Syarif? Makasih. Oke, aku langsung jawab Faiz. Gimana? Oke ya. Tentu aku berusaha biar tidak ada cita-cita pembebasan itu ya, karena itu ada unsur motivasi juga. Tapi setidaknya gini ya, ya harus ada cara pandang yang berbeda gitu. Jadi menurutku filsafat itu, kalau aku ngomongin filsafat ya, cara bekerjanya kan bukan dengan cara kita harus memilih mana filsafat mana yang terbaik begitu ya. Tapi caranya adalah menawarkan pertimbangan. Kita bukan harus menjadi seorang rasionalis atau seorang empirisis gitu ya. Tapi setelah mempelajari rasionalisme dan empirisisme, kita mau mempertimbangkan keduanya seperti apa. Jadi tawaranku adalah ketika orang menganggap paradigma motivasional itu sebagai sesuatu yang baik atau satu-satunya hal yang baik karena sejalan dengan evolusi, sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada pada kehidupan sekarang gitu, ya seharusnya orang punya cara untuk berpikir yang lain gitu ya. Dan dia tidak harus merasa hina gitu ya dengan demotivasional. Orang bisa tetap bekerja dengan demotivasional dan dia tetap bisa bertanggung jawab, menghidupi keluarganya, mendapat uang gitu. Aku rasa masih bisa. Tapi ya itu kan seperti neo-Marxis ya. Jadi neo-Marxis ya oke lah, kalau revolusi itu susah ya minimal kesadaran dari masing-masingnya tidak tercerabut oleh kerja-kerja industri gitu. Ya mungkin sampai titik itu saya kira demotivasi cukup gitu ya. Masalah itu akan jadi revolusi atau jadi pembebasan, aku rasa itu jadi terlalu serius ya. Tapi setidaknya aku berharap orang nggak perlu merasa tereksklusi dari masyarakat hanya karena masyarakat tersebut menganut satu paradigma bernama motivasional. Orang berhak yang tidak motivasional pun berbahagia, dan aku mencoba mengurai mengapa mereka bisa berbahagia dan mengapa masyarakat motivasional itu tidak sepenuhnya bahagia. Gitu kali ya. Oke, bagaimana Syifa? Apakah ada tambahan? Oke, makasih Bang Syarif. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hanung nih, Kang. Aku bacain dulu ya. Halo, aku Hanung dari Pribadi, nama belum ganti, maaf. Mau nanya nih Kang, so far pembahasannya kan demotivasi itu selalu digambarkan sebagai pemikiran yang anti kapitalis. Sebenarnya bias gak sih demotivasi ini dikooptasi sama kapitalisme sehingga ujungnya malah jadi salah satu hal yang menopang sistem ini? Makasih. Oh ya, sebenarnya bisa nggak sih? Ya bisa nggak? Nah ini pertanyaan yang mirip dari bukan pertanyaan tapi
ini apa? Jadi kerja kapitalis itu bisa merekuperasi. Tadi kan aku ngomong soal detournement. Detournement itu membuat kapitalisme, kita menggunakan kapitalisme dan untuk menyerang kapitalisme. Itu detournement, jadi dibalikin gitu ya. Kayak enjoy Coca-Cola jadi enjoy capitalism. Tapi kalau ada kebalikannya, yaitu rekuperasi, kalau nggak saya. Jadi seperti ini, anak pang gitu ya. Contoh paling bagusnya anak pang. Anak pang kan paradigma ini dong, apa? Do it yourself, terus nggak usah ada hierarki gitu ya. Tapi lebih pada ya ada anarkistik lah. Kecenderungan seperti itu. Anti kemapanan gitu ya. Nah, kapitalis itu bisa melakukan rekuperasi terhadap sikap-sikap anti kemapanan seperti itu dengan ya mengkomodifikasi. Jadi gaya hidup anak pang kemudian diangkat jadi konsumsi di MTV begitu atau segala macam itu bisa sebenarnya atau apa ya? Kayak contoh paling gampang inilah kayak LLite Indie Fest gitu. Itu kan aneh ya. Kan indie itu kan tadinya semacam pergerakan untuk melawan label-label rekaman mayor gitu. Tapi ketika dia jadi Indie Fest disponsori rokok besar gitu, itu kan jadi kayak kontradiksi interminis. Tentu saja mungkin ya. Ya kebetulan bukuku nggak laku-laku banget gitu ya. Sehingga aku nggak bisa ngebayangin kalau direkuperasi oleh kapitalis seperti apa. Tapi ya mungkin aja, mungkin dalam arti misalnya aku disuruh ngomong demotivasi sama Deddy Corbuzier gitu ya. Aku jujur, aku belum tahu harus menjawab apa gitu ya. Harusnya ya, kalau dalam idealismenya, harusnya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai masuk TV, jangan sampai bukunya terjual jutaan kopi gitu ya. Terus aku jadi kaya raya seperti seperti Tolkien begitu ya. Harusnya ya jangan ya. Karena itu jadi motivasional menurutku. Ya aku nggak tahu karena belum ada yang mencoba mengkooptasi demotivasi. Mungkin juga nggak menguntungkan juga ya, bahaya gitu Hanum. Oke. Sip. Sebenarnya masih ada itu lagi, tapi ngasih kesempatan yang lain deh. Ya. Nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Belum ada. Nggak apa-apa. Nggak cuma itu aja sih. Emang sulit untuk dibayangkan ya gimana demotivasi ini apa. Sulit. Cuman maksudnya kayak anak pang aja itu aku nggak tahu sih ya. Mungkin di tahun 70-an dulu nggak kebayang kali kayak kondisinya kayak sekarang gitu, kayak misalnya ada bahkan filsafat yang tadinya bukan filsafat sih, apa istilahnya, pemikiran yang kayak do it yourself gitu-gitu sekarang kan justru jadi hustle culture gitu. Iya. Itu yang menarik di situ. Nah, nanti gimana seandainya ini tiba-tiba Kang Sarip tiba-tiba diundang acara Deddy gitu, aja gue bakal nonton sih. Oke. Iya. Iya, maksudnya belum benar-benar belum ada bayangan ya, Rip. Iya. Harusnya sih enggak ya. Harusnya semoga enggak sih. Jangan sampai Sarip terkenal, aduh bahaya. Godaannya kan dua, Hanum. Antara kalau aku menerima, aku kayak membenarkannya dengan cara ngomong, oh ini kesempatan bagus untuk menyebarkan demotivasi lewat kapitalisme. Nah, aku pasti punya pembenaran itu. Wah, ini bagus dong kalau dibanding Deddy Corbuzier. Berarti ide-idenya ditonton jutaan orang. Tapi jadi motivasional gitu ya. Jadi motivasional sebenarnya. Ya udahlah, oke. Aku ada yang nanya nih, ngasih kesempatan. Thank you Kang. Ya. Oke, thank you Mas Hanung sudah bergabung. Selanjutnya ada, Bung Sam, ada yang nanya dulu ya, sebentar. Ada pertanyaan dari Imam Sunuzir. Halo, saya Sunu.
mau nanya Bung Syarif, apa iya sih sebenarnya atmosfer motivasi dan demotivasi ini hanya kayak iklim simulasi, yang mana ini hanyalah bentuk dari dunia yang disimulasikan melalui pengarahan media sosial yang membanjiri dengan informasi dan disusul dengan kemajuan teknologi. Gimana tuh, Kang Syarif, silakan. Iya ya. Aku rasa dibentuk media juga mungkin sih, kan kalau medsos. Tapi gini, medsos itu sarana motivasi dan juga demotivasi sih kalau menurutku ya. Jadi kayak kalimat-kalimat motivasional kan berseliweran gitu ya, lewat apalah tiap hari ada. Tapi demotivasional juga muncul ya. Kalau aku di demotivasi 1 bilang soal meme ya, sebagai sarana demotivasi ya. Jadi lewat meme itu pertama dia anonim, terus dia egaliter, bisa dibagikan dan diubah-ubah. Lalu ya terus isinya juga lebih realistis gitu ya. Tapi gimana ya? Jadi memang simulasi nggak ya? Mungkin iya. Tapi yang penting demotivasi bermain di arena yang di mana motivasi itu juga bergerak begitu. Jadi demotivasi itu adaptif terhadap di mana motivasi itu bergerak gitu ya. Jadi kalau motivasi bergeraknya di area simulasi, ya demotivasi juga di area simulasi itu gitu. Aku pikir begitu ya. Walaupun aku nggak tahu menjawab nggak. Oke, bagaimana untuk Suno, apakah sudah cukup menjawab? Apabila masih ada tanggapan bisa on mic juga biar mungkin lebih gampang menyampaikannya. Itu Sam mau buka mic. Belum ada tanggapan, jadi aku persilakan buat Bung Sam. Silakan Bung Sam. Oke, halo Kang Syarif. Terima kasih buat paparannya. Seru, aku juga ketawa-tawa. Cuma mic-nya kan mati, jadi nggak kedengeran. Nah, aku lebih ke mau mengiyakan atau mengangguk-angguk sih buat pendapat Kang Syarif tuh kayak motivasi itu para motivator tuh opium ya bagi masa kalau di zaman sekarang. Dan juga teriakan bagi orang-orang beragama ya. Kalau aku pikir-pikir, iya juga sih, aku setuju, dan aku jadi keinget gitu ya sama statementnya atau tulisannya si Weber ya, Kang, etika Protestan gitu kan. Kalau di etika Protestan tuh kan kayak orang Protestan punya etos kerja yang baik gitu ya menurut si Weber gitu, karena punya konsepsi teologis gitu. Kalau lo percaya Tuhan, lo harus kerja yang benar gitu kan, harus kaya segala macam gitu. Padahal pada kenyataannya itu di balik itu kan ya menguntungkan nggak nguntungin yang lain gitu ya, tentu pemilik modal gitu. Jadi aku lihat begitu ya kan. Jadi memang dan gue demotivasi itu motivasi adalah kandu gitu, dan nggak tahu ya, tapi harus hati-hati juga ya, demotivasi juga jangan jadi kandu lain. Iya, jangan kandu lain. Jadi aku cuma ingat aja sih, iya juga ya, motivasi ini sekarang jadi candu ya. Dan yang kedua, doanya bagus-bagus Kang. Aku tersentuh dengar doanya. Oh iya. Nanti boleh nggak moderator aku terakhir doa bareng ya, doa bersama. Boleh. Ya oke. Mungkin Bung Sam mau nambahin nih doanya selaku hamba Tuhan. Aku jadi keinget ini Julian dari Norwich, karena Julian Norwich ngelihat chestnut atau kastanya, dia jadi keinget Tuhan gitu kan. Dia ngelihat yang sebiji gitu jadi keinget Tuhan dia katanya. Sama ini doa-doa sederhana gitu. Thank you Kang Syarif, cuma mau memberi tanggapan sih. Seru Kang. Oke, thank you Bung Sam. Nah,
Ya, belum ada lagi nih. mungkin aku tanggapi aja sih. Ya memang apa ya? Ya harus diakui ya. Apakah apa ya, pembebasan kesadaran itu memang tajam dilakukan oleh Marxisme begitu ya. Tapi kan untuk bisa memahami Marxisme itu kan juga iya butuh stamina ya, untuk memahami nilai lebih, ya kayak selisih nilai lebih, kayak soal revolusi gitu ya. Nah mungkin bisa jadi percikan ya lewat demotivasi ini, kayak yang penting kesadarannya ini dulu lah, dibuat pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya, masalah apakah nanti mereka mau revolusi atau mau mogok atau apa, itu aku rasa di luar dari maksud demotivasi ini gitu. Tapi setidaknya mereka harus sadar. Jadi oke lah, dengan gua mengerti motivasi itu adalah sebentuk modus dan gua akan tetap bekerja, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya dia tahu kalau ada orang SDM atau HDR ngomong, ya lu kerja terus tuh, kalau lu kerja sampai malam tuh, itu artinya bos lu percaya sama lu ya. Itu bagus ya. Minimal dia sadar itu omongan tuh bullshit lah gitu. Jadi udahlah, gua kerja aja, udah emang butuh duit gitu. Gua nggak peduli tuh bos itu percaya atau enggak. Setidaknya gitulah. Ya. Oke, mantap sih Kak. Mungkin kalau perihal ini ya, perihal kaitannya sama kepercayaan ya, emang pasti selalu ada sih ya tendensi dari pihak-pihak tertentu buat kejadian agama sebagai motivasi. Ya kayak tadi Ustadz yang bilang kalau sedekah banyak-banyak terus dapat in return, dapat lebih. Lalu ada juga jarang, itu masih dikit ya kalau di kalangan Islam mungkin. Tapi kalau di Kristen khususnya udah ada istilahnya sendiri kan, teologi kemakmuran. Yang biasanya di gereja-gereja besar lah. Termasuk gini, Bung Faiz, ini dogma kayak lu kalau nggak sejahtera, lu mau ngasih apa sama orang lain gitu kan? Iya. Itu pertanyaannya, lu kalau udah sejahtera ngasih kan belum tentu juga. Atau enggak kalau orang miskin berarti dia nggak diberkahi. Mungkin Bung Sam tahu ya, ada satu doa yang sangat motivasi di kalangan Protestan. Apa tuh? Doa ya. Iya. Intinya itu benar-benar antitesisnya doa-doa yang tadi disampaikan Kang Syarif. Doa Yabes itu isinya berikanlah aku nggak tahu sih, nggak apa, soalnya nggak menggunakan doanya. Itu tuh dari ini ya, kalau nggak salah tuh dari memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya kau bekerja. Anjir, ini mah kolonialis banget. Ya. Memperluas daerah ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Suno. Menurut saya motivasi dan demotivasi itu kalau hanya didengungkan lewat kata-kata gitu sama kayak agama itu candu menurut Karl Marx. Ya nggak sih, Bung Syarif? Ya gimana kalau nggak dari kata-kata gimana? Kan yang penting kan si kata-katanya memberikan alternatif lain gitu ya. Kalau aku sih, jadi kayak ini Buddhisme Zen kan, dia secara logika seperti paradoks ya, tapi kita bisa tercerahkan dari paradoks itu gitu. Kayak misalnya ini kon tuh
ekspresi Buddhisme Zen bikinan temanku ya, Ustadz Beki, dia bilang Laut Pangandaran itu indah, sayang ada airnya. Nah itu menurutku kawan. Kenapa? Soalnya kita nggak akan mikir seperti itu. Laut Pangandaran itu indah karena ada airnya. Itu kan yang umumnya ya. Tapi ketika dia ngomong sayang ada air itu, kita pasti mikir kenapa bisa ada kalimat seperti itu gitu. Nah, mungkin pada titik itu ada level kesadaran yang lain gitu ya. Ya misalnya kita bisa tafsir Laut Pangandaran itu indah, sayang ada airnya itu dengan misalnya sesuatu indah karena dari jarak tertentu gitu. Kalau dia di Selami ya dia cuma air gitu ya. Misalnya itu sama kayak misalnya perempuan itu cantik, sayang udah jadi pacar saya, misalnya gitu ya. Jadi mungkin ketika belum jadi pacar itu kayak masih estetik gitu ya. Ketika sudah diselami dengan seluruh problematika jadi berubah. Nah itu kan berangkat dari kalimat-kalimat yang menurutku ya mesti dirangkai dengan sesederhana mungkin, tapi bisa ini ya membuat orang berpikiran yang lain gitu. Ya memang senjatanya di sini cuman kata-kata ya, kayak motivasi juga cuman kata-kata ya, tapi orang bisa sampai menumpuk kekayaan gitu kan, berarti hebat banget kata-kata itu. Gitu ya, Mas Unu. Jadi belum ada yang nanya-nanya lagi nih. Mbak Yayas tuh ada ini nggak? Ada komen nggak? Bagaimana nih Mbak Yayas? Yayas, ada komen nggak? Kalau ya sebenarnya kan sebagian udah banyak yang didiskusiin di barusan, itu juga banyak kesinggung di ulasan aku ya, buat tulisan demotivasi dari soal nihilisme, terus etis ya, terus apa lagi ya, mungkin yang aku belum kesinggung itu yang bantahan aku ya, aku bilang ke anjing aku, bantahan aku, iya nih si Kiki, bantahan aku soal cinta kan ya, karena menurut aku cinta itu harusnya jangan demotivasi. Nah, kenapa tuh Mbak? Pasti Kang Syarif nggak setuju karena ya maksudnya di satu sisi gini, cinta yang menerima apa adanya aku setuju ya, tapi kemudian nggak semuanya diterjemahkan jadi demotivasi kalau dari kerangkanya Kang Syarif gitu. Saya melihatnya sih di salah satu doa itu yang doa demotivasi kan, Tuhan berikanlah aku jodoh yang menerima kekalahanku di masa depan. Ya itu benar sih, di satu sisi kita berharap pada seseorang yang bisa menerima kita apa adanya gitu. Tetapi juga konsekuensi demotivasi itu menurut saya itu sangat berbalik gitu dari nature mencintai. Kalau mencintai itu kan kita pingin jadi lebih baik, kita ingin, apalagi kalau bucin ya, kalau filosofinya itu bucin ya pasti ingin above and beyond buat lover kita, buat kekasih kita. Yang pasti Kang Syarif nggak setuju banget gitu. Jadi semua saya setuju, Marxismenya saya setuju semua, itu saya setuju, kecuali yang satu itu aja. Ya gimana ya, aku pas di situ juga nggak terlalu mikir yang gimana sih, aku cuman mikir bahwa cinta itu sebenarnya belum tentu dibangun atas satu gairah yang dipupuk terus menerus. Bisa jadi apa yang mempertahankan cinta itu adalah satu kenangan yang sebenarnya sudah hancur, sudah berlalu, tapi itu jadi sesuatu yang diingat-ingat terus, dan itu yang mempertahankan gitu ya. Jadi di situ aku nulis ya, cinta itu ya, yang kehancuran cinta itulah yang ya cinta yang sementara itulah yang membuat langgeng itu sebenarnya, bukan cinta yang abadi, cinta yang kekal gitu. Di situ berselisihnya di sana. Kan kalau Kang Syarif cintanya ya udah nikmatin yang sekarang aja ada gitu. Kita terima aja yang sekarang aja ada, padahal ada ya kalau argumentasi saya di situ kan ya cinta itu juga tidak sifatnya ya sesuatu yang
di luar dari dirinya ya gitu. Maksudnya kita nggak selalu memikirkan tentang diri kita sendiri gitu, tetapi kita ingin berbuat sesuatu untuk orang lain gitu. Yang dimana sih tempatnya itu di demotivasi ya. Itu beberapa itu apa sanggahan lah. Itu satu itu aja, yang lainnya mah kita sepaham. Ya kalau soal cinta agak susah lah ya didiskusikan. Soalnya aliran kita beda. Yang satu bucin soalnya. Kalau di sini iya. aku ini sih, aku di tim Yayat sih. Karena dia pengikutnya Simone Weil. Jadi ya begitu deh, orang-orang yang mengikuti Simone Weil begitu dah. Bucin Iya. Iya ya. Gitu, Oke. Kang. Diperbanyak Kang nanti yang demotivasi 3 supaya Iya coba. Ya masih PO. itu ini Kang Syarif PO tapi udah mau habis loh, jadi harus cepat-cepat. Jago nggak aku Kang? Jago S3 marketing. Bisa di The situ, devil Kak. works harder but capitalism works even harder. Motivasi works harder. Ya. Motivasi akhirat. Boleh banget tuh, Motivasi Kang. akhirat. Kan zaman sekarang mah ini demotivasinya kebanyakan cinta, ngebadut. Ya, betul. Bisa tuh buat buku ketiga, Kang. Gimana, Kang? Menurut Kang ada Ya kalau ketiga ya. Kalau Romasjo usulin politik, katanya mendemotivasi politisi kan. Politisi kan motivasional banget. Oh iya. Gak laku sih mereka. Aku boleh komen nggak? Yang itu? Boleh. Ya, sebenarnya kan kalau Romo Setio bilang itu terkait demotivasi 1 ya, Kang Syarif. Soalnya beliau pengantar buku di demotivasi 1 dan memang tuh beliau nulis berhalaman khusus mau bilang itu bahwa politik di Indonesia itu harus demotivasi. Jadi kayaknya itu curahan hati juga nggak sih Kang? Jadi melalui buku Akang dia mencurahkan isi hati, Indonesia ini absurd banget nih, politiknya harus demotivasi. Jadi aku paham banget sih kenapa kalau Romo Setio maunya itu. Iya. Karena bagi Romo Setio tuh politik itu kayak Aristoteles gitu. Iya, apa luhur gitu ya. Iya, benar. Yunani banget lah politik. Benar. Kalau aku ini sih yang kepikiran berikutnya sih, dan ini jadi motivasional gini ya. Tapi keren. Aku kayak kan yang umum itu salah satu paradigma motivasional itu kan chicken soup ya. Jadi kisah-kisah inspiratif gitu ya. Nah aku pengen nyoba bikin antitesisnya, misalnya apa ya, kalau yang bukan chicken soup tuh kayak apa ya, sop kikil atau apa gitu ya, tapi isinya orang-orang yang sukses dan pintar tapi mengalami ketidakbahagiaan misalnya gitu. Jadi setelah mereka mencapai kesuksesan lalu apa gitu, itu bisa juga. Saya baru kepikiran aja. Mungkin aku mau ini deh, mau sama Kembayas juga nih, mau minta sedikit nasihat demotivasinya. Waduh, malu juga, tapi nggak apa-apa deh, udah banyak yang keluar ini. Bayas masih ke-mute. Ke aku maksudnya, demotivasinya. Boleh lah, kan Bayas expertnya cinta-cinta. Kalau aku ke demotivasi di bukunya, di pengantarnya Kang Syarif sih aku bicara banyak. Aku komparasi ya dua kebiasaan. Yang satu aku ambil dari tulisannya Albert Camus yang waktu dia lagi jalan-jalan di Algiers, di kota Algiers gitu, dia sambil nikmatin, terus hidup hedonis. Sementara aku bandingkan dengan aku hidup di desa, di kampung ya. Jadi yang benar-benar ya kenikmatan hari itu buat hari itu aja, masalah yang ada ya dipikirkan untuk hari itu aja, nggak pernah terlalu jauh gitu ya, pandangannya itu nggak pernah terlalu jauh saat buat ke masa depan gitu. Jadi masa pandemi ini juga
banyak ngubah. Saya kayaknya di filosofi kegairahan juga di acara kelas isolasi udah sempat ngomong gitu setahunan yang lalu ya. Kalau pandemi ini ngubah cara pikir, cara berfilsafat saya juga gitu. Gimana caranya lebih, bahkan di salah satu pertanyaannya siapa tadi ya yang untuk Kang Syarif Hanung atau siapa yang bilang kata-kata ya, dengan kata-kata, kalau saya udah bilang sama Kang Syarif kalau kita mau demotivasi beneran, kita harus beyond kata-kata lagi, karena kata-kata itu ada jebakan analitiknya, dia akan selalu masuk ke polaritas motivasi-demotivasi. Jadi kita harus ikutin tuh, kayak orang-orang yang kayak si ini siapa, Carwaka gitu, yang gue nggak mau berfilsafat, gue nggak mau metafisika, apakah itu metafisika, religiusitas atau spiritualitas. Kita harus hidup menghidupinya. Gitu. Jadi demotivasi yang sesungguhnya itu yang menghidupinya, bukan hanya di kata-kata. Nah, tapi kan kata-kata ini seperti Kang Syarif bilang itu diskurs ya. Kita pakai untuk diskurs, untuk satu pewacanaan. Gitu sih paling. Ya. Boleh Mbak, mungkin minat untuk ini Cinta Bukan Coklat 2. Kalau cinta bukan coklat kan maksudnya demotivasinya gitu, cintanya jangan cuman ke individu orang yang obses aja gitu, tapi cinta itu bukan cinta romantis tapi cinta pada lingkungan. Itu demotivasinya di situ kan sebenarnya kalau dikaitin dengan apa yang Kang Syarif sampaikan. Dulu tuh saya nulis buku Cinta Bukan Coklat itu loh Kang. Ya. Dan aku itu kan biasanya ikut diskusi kalau di Cole. Iya betul sama si sama teman-teman dari sekolah. Dan apa yang menarik juga, ironisnya adalah buku itu selalu laku deket Valentine's Day. Itu yang saya bilang. Jadi aku punya buku itu habis sekali diputusin. bekerja. Padahal isinya bertentangan dengan simbolisasi Iya, saya bilang Valentine. kalian kalau Valentine's Day jangan hanya perayaan yang sifatnya yaitu ya yang konsumeris gitu. Coba cari bentuk selebrasi yang lebih otentik, yang lebih menghayati cinta itu apa, atau bahkan bergelut lah, misalnya kalau kita ngerasain sakit, susah, itu justru sungguh-sungguh lagi mencintai gitu, nggak hanya ya itu ya, cintanya digantikan dengan objek ya. Jadi kalau beli objek, belanja objek yang banyak itu seolah-olah cintanya utuh kan, sebenarnya konsumerisme ilusinya kan di situ ya. Ya. Tapi dia jadi laku gimana dong Kang? Tiap Valentine's. Ya, jebak kapitalis akan selalu menang. Intinya Gitu aku sih. beli Cinta Bukan Coklat malah pas habis diputusin, Mbak. Terus akibatnya apa dong kalau habis? Akibatnya apa ya? Nggak tahu. Kamu yang beli apa dikasih ke mantannya? Oh enggak, aku yang beli. Oh, Buat ya biasalah. Nyari. Amadia tuh jago banget. Cinta Bukan Coklat mungkin lebih jago daripada saya. Dia ngerti banget itu. Digabungin sama Thomas Aquinas dan Agustin kalau sama Amadea. Amadea nggak datang sayangnya. Adanya Samuel. Ada Samuel ya. Samuel juga mazhabnya gitu juga lagi jangan. Oh enggak, Bung Sam udah keluar tadi tapi enggak. Oke. Bung Sam mazhabnya lebih reform. Nggak tahu nih Kang Syarif, kasihlah kita kata-kata demotivasi apa. Oh iya, nanti di penutup boleh doa ya, boleh berdoa ya. Ya. Bersama ya. Oh iya udah Oh iya udah. Ya karena ternyata udah jam segini ya, perasaan tadi udah jam 5. Jadi Seru soalnya. kayaknya kita harus closing. Mungkin gak apa-apa Mas Hanung nih mau komen dikit, silakan. Boleh. Paling akhiran deh. Sorry. Enggak, tadi mau nanggepin itu aja sih yang bilang demotivasi cuma kata-kata doang ya. Menurut aku malah justru itu tuh spirit demotivasi banget gitu. Ya udah, kata-kata doang ya udah gitu. Iya. Ya udah. Masa mau bikin monumen? Mau ngapain gitu ya. Jadi gitu aja sih. Sisanya kalau mau penutup ya udah mulai wae. Ternyata udah kita sudah sampai di sesi matahari hampir terbenam. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sebagai penutup yang telah dijanjikan, kita akan menutup dengan doa demotivasi bersama Kang Syarif. Oke.
Aku akan baca doa demotivasi. Ini mengandung spoiler ya, tapi bodo amat lah ya. Jadi silakan mengucapkan amin ya, mau di chat atau open mic terserah. Jadi aku akan bacakan semua, mungkin cuma butuh waktu 2 menit ya. Doa-doa demotivasi. Pertama, doa makan. Ya Robbi atamana ala takuna bakoya sabunil gosil multasikotan bil malaiki wasuni hatta lanakulaha. Ya Tuhan, semoga tidak ada sisa sabun cuci yang menempel pada sendok dan piring agar tidak termakan oleh kami. Doa bepergian. Ya Tuhan, aku bacain Arabnya dulu ya biar Islami. Ya Robbi atamana ala yuskiba itora darajun nariyah fit Torik. Ya Tuhan, semoga ban motorku tidak bocor dalam perjalanan ke kantor. Ya Robbi ala akunal yauma sayyi'a lisyiri fi hazirillah. Ya Tuhan, semoga hamba tidak mengalami bad hair day pada kepergian kali ini. Doa menghadapi ujian. Ya Robbi atamana anfasirol hayah diturukin mukhtalifatin wa in kunna fasilina fil imtihan wala nash'uru annahu kulasya ifil hayah. Ya Tuhan, semoga mereka yang tidak lulus ujian, termasuk saya, tetap mampu memaknai hidup dengan cara lain dan tidak merasa ujian adalah segala-galanya dalam kehidupan. Aku langsung bahasa Indonesia aja ya, capek ya bahasa Arab. Ya Tuhan, semoga mereka yang lulus ujian, termasuk saya, tidak merasa superior dengan keberhasilan, karena istilah keberhasilan itu sendiri ada akibat mereka-mereka yang gagal. Doa agar rezeki berlimpah. Ya Tuhan, semoga hamba diberkahi rezeki yang berlimpah, yang kelimpahannya itu tidak sampai menimbulkan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Ya Tuhan, semoga hamba diberkahi rezeki yang berlimpah, yang cukup untuk hari ini saja, karena meminta untuk hari esok membuatku takut akan siksamu, yang benci akan ketamakan. Doa minta jodoh. Ya Tuhan, jangan jadikan selebritas sebagai jodohku, karena hidupku bukan untuk dirayakan. Ya Tuhan, berikanlah hamba pasangan yang akan tetap mendampingi di masa-masa kekalahan yang pasti terjadi. Doa agar pintar. Ya Tuhan, buatlah mereka mengerti apa yang kami katakan, meski kami sendiri tidak mengerti apa yang kami katakan. Ya Tuhan, jadikan kami pintar agar mengerti jalan pikir orang pintar yang hendak menzalimi kami. Doa lolos menjadi anggota DPR. Ya Tuhan, siksalah kami dengan neraka-Mu jika konstituen dianggap sebagai objek-objek tak bernama untuk sekadar alat kami dalam meraih kuasa. Ya Tuhan, buatlah kami jujur pada diri sendiri, bahwa menjadi anggota DPR adalah cara kami untuk memperkaya diri, karena kami tidak mungkin sanggup merepresentasikan siapapun lagi saat sudah duduk di kursi yang terlampau tinggi. Doa masuk surga. Ya Tuhan, jangan jadikan surga sebagai proyeksi hasrat-hasrat kami di dunia, karena hamba yakin bahwa surga-Mu melampaui segala hasrat. Ya Tuhan, masukkan aku ke surga-Mu karena memang Engkau anggap layak, bukan karena aku memperjuangkannya dengan motif transaksional. Doa terhindar dari masalah. Ya Tuhan, hindarkan hamba dari masalah, tetapi jangan terlalu banyak, karena tanpa masalah, hidup menjadi tidak nikmat. Ya Tuhan, jangan jadikan kami golongan yang terbiasa menyepelekan masalah orang lain. Terakhir, doa menghadapi pandemi. Ya Tuhan, maafkan hamba yang telah berlaku zalim pada sesama makhluk-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami yang telah sombong mengatur alam raya-Mu sesuai kemauan kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih ya. Semoga masuk siraman Tuhan. Amin. Siraman Tuhan di atas siraman Tuhan. Ya. Oke. Baik. Karena sudah di penghujung acara dan tadi adalah sesi terakhir kita, selanjutnya kita bakal lanjut sebelum penutup. Kita mau sesi foto dulu nih. Ya. Jadi kalau itu yang giveaway gimana? Yang itu pilih panitia aja, panitia yang pilih yang aktif siapa? Iya nggak apa-apa, nanti yang giveaway bakal aku diskusiin sama oh iya benar. Oh iya. Ini gue nggak ada background, nggak apa-apa. Jadi begini, jadi pertama-tama kita mau ada sedikit seremonial. Kita ada
penyerahan sertifikat tanda terima kasih kita ke Kang Syarif karena telah menjadi pembicara. Silakan operator boleh di present sertifikatnya. Nah, ini keren. Terima kasih. sertifikat demotivasi. Sampai ada cap segala ya nih. Oh iya nih, aku yang desain nih. Hebat Mbak Yes, ini murid-muridnya meni motivasional banget. Oke, nanti akan kita kirim sertifikatnya Oke. secara fisik. Wow, fisik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita boleh foto-foto nih. Silakan on cam dulu yuk yang masih ada di sini, yang masih bangun, yang menggunakan virtual background-nya. Nah, Oh, nggak itu ya, nggak boleh ya kalau nggak ada. nggak apa-apa. Boleh. Boleh dong, boleh. Gue nggak tahu. Virtual background-nya belum dapet, emailnya belum nyampe, gue daftar baru kemarin aja. Ya nggak apa-apa. Silakan Dama. Pak, gimana nih? Nah, oke deh. Jangan mukanya Dama, nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Yang penting ada Aja dah. arahnya bersama kita. Sampai saya tidak termotivasi dipakein background gak apa-apa. Oke. Yang foto siapa nih? Retno ya? Aku aja. Oh, oke. Ani aja. Oke, teman-teman 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Ya, thank you teman-teman. Thank you Kang Syarif. Wow. Sama-sama. Sangat menyenangkan, sangat seru banget nih diskusi kali ini. Walaupun ternyata nggak seramai yang ada di WhatsApp grup, tapi nggak apa-apa. Nggak seramai acara motivasi ya, Mbak. Baris. Nggak seramai Maria Teguh. Burnout COVID kayaknya orang-orang. Ya, ketidakdatangan beberapa orang adalah representasi demotivasi juga. Mantap. Baik, sekarang saatnya penutupan secara formal. Aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang udah hadir di sini. Kang Syarif sebagai pembicara, Mbak Yayas yang udah ngeramein. Tadi ada Bung Sam juga, lalu ada Mas Hanung, Dama, Fitra, lain-lain. Nah, semuanya terima kasih. Terima kasih banyak udah hadir, udah ikut ngeramein, udah ikut berpartisipasi dalam diskusi. Terima kasih buat teman-teman di KKB, Ani, Retno, yang udah dan lainnya yang udah membantu mewujudkan acara ini. Aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore, semoga sehat selalu dan senantiasa dimotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.